Aku berdiri di dapur rumah kami yang modern dan elegan, menatap kosong pada sisa paspor yang menghitam benda yang pernah menjadi bukti identitasku. Asap terakhir mengepul di atas meja island dari marmer impor, membawa aroma plastik terbakar yang menusuk hidung. Sampul birunya kini hanya cangkang hitam yang mengerut, tepiannya hancur menjadi abu. Beberapa meter dariku, Citra, istriku, duduk dengan tenang sambil menyeruput jus sehatnya. Jari-jarinya yang terawat rapi menggulir layar ponsel seolah-olah dia bukan orang yang baru saja membakar dokumen identifikasiku. Dia bahkan tidak mengangkat kepala saat aku berbicara. "Kamu tidak butuh itu lagi," katanya dengan nada angkuh yang begitu kubenci. Dia menyeringai seolah baru saja melontarkan lelucon cerdas. "Di rumah saja, jaga anak-anak. Bukankah itu tugas suami yang tidak berguna? Aku mau liburan sebentar." Liburan, begitu dia menyebutnya. Besok dia akan berangkat ke Bali bersama Dimas, selingkuhannya. Dia pikir aku tidak tahu. Dia pikir aku terlalu bodoh, terlalu sibuk bekerja untuk menyadari pesan-pesan WhatsApp larut malam, perjalanan bersama teman-teman wanitanya, atau bagaimana dia mulai berdandan glamor setiap kali keluar rumah. Tapi aku tahu. Aku sudah tahu selama berbulan-bulan. Yang tidak dia ketahui yang belum kukatakan pada siapapun adalah aku baru saja menutup kesepakatan bisnis terbesar dalam hidupku. Startupku, proyek kecil yang telah kutuangkan darah dan keringat selama 15 tahun, diakuisisi oleh sebuah perusahaan multinasional seharga 20 triliun rupiah. Triliun. Uang tunai di sakuku, kebebasan di tanganku, dan dia sama sekali tidak menyadarinya. Aku merahasiakannya, bahkan darinya, karena aku ingin memberinya kejutan dengan kehidupan baru. Mungkin membelikan villa di Italia yang pernah kami bicarakan bertahun-tahun lalu, saat dia masih menatapku seolah aku adalah segalanya. Tapi sekarang, aku melihat kebenarannya. Dia tidak pantas mendapatkan kejutan. Dia tidak pantas mendapatkanku. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia menghabiskan jusnya dan berjalan ke lantai atas, bersenandung seolah-olah dia baru saja memenangkan sebuah pertempuran besar. Aku menunggu sampai rumah menjadi sunyi. Anak-anak tertidur di ranjang mereka, napas mereka yang teratur mengisi keheningan. Lalu aku bergerak. Aku mengambil tas ransel dari lemari, memasukkan beberapa pakaian, laptop, dan barang-barang penting lainnya. Aku membuka brankas di kantorku yang dia tidak tahu kata sandinya. Tumpukan uang tunai, beberapa dokumen, dan kunci cadangan mobil yang kubeli tahun lalu tanpa memberitahunya. Aku tidak butuh banyak. Ini bukan pelarian panik, ini adalah langkah yang diperhitungkan. Ini adalah caraku mengambil kembali kendali. Sebelum pergi, aku kembali ke dapur. Abu pasporku masih ada di sana, noda hitam di atas marmer. Aku mengambil pulpen dan kertas catatan dari laci dan menulis pesan singkat. "Kamu benar, aku akan tinggal di rumah. Selamat menikmati liburanmu." Aku meletakkan catatan itu di samping Abu, tahu dia akan melihatnya di pagi hari, dia akan menganggapnya sebagai tanda menyerah. Dia akan tertawa, mungkin mengirim pesan WhatsApp pada Dimas tentang betapa menyedihkannya aku. Biarlah, aku mengunci pintu di belakangku. Masuk ke dalam Toyota Alphard hitam yang tidak pernah dia pedulikan, dan melaju menembus malam. Lampu-lampu kota kabur saat aku menuju pusat kota. Pikiranku berpacu, tetapi hatiku tenang. Aku bukan pria hancur yang dia pikir telah dia tinggalkan. Aku adalah sesuatu yang lain sekarang, sesuatu yang tidak pernah dia duga. Penthouse suite tempatku check-in adalah dunia yang berbeda dari rumah kami di Pondok Indah. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit, pemandangan cakrawala Jakarta, dan keheningan yang terasa seperti kekuatan. Aku meletakkan tasku, menuangkan segelas whisky dari minibar, dan duduk di sofa kulit, memandangi kota. Ponselku bergetar. Pasti Citra. Aku tidak memeriksanya. Belum, aku butuh momen ini untuk bernapas, untuk merasakan beban dari apa yang telah kulakukan. 20 triliun rupiah, paspor yang terbakar. Seorang istri yang berpikir dia telah mengalahkanku. Anak-anak akan aman bersama orang tuaku untuk sementara waktu, masalah itu bisa kurus besok. Malam ini adalah tentang mengambil kembali hidupku. Aku bersandar dan menyesap whisky, membiarkan panasnya yang membakar di tenggorokanku menyatu dengan api di dadaku. Dia pikir dia telah membuatku menjadi boneka,
terkurung dan terikat di rumah sementara dia pergi berdansa dengan kekasihnya. Tapi dia salah besar menilaiku. Aku tidak akan tinggal di rumah, aku tidak miskin, dan aku sama sekali belum selesai. Besok, dia akan bangun di rumah yang kosong dan menghadapi kenyataan yang pahit. Aku meninggalkan sesuatu yang tidak bisa dia abaikan. Bukan hanya catatan itu, tapi pertanda pertama dari badai yang akan segera kubuat. Ini bukan akhir, ini baru permulaan. Aku terbangun oleh sinar matahari yang menerobos jendela penthouse suiteku yang membentang dari lantai hingga langit-langit. Di bawahku, Jakarta terhampar seperti peta kemungkinan, sofa kulit berderit saat aku bangkit, meregangkan leherku yang kaku karena tidur dalam posisi yang aneh, tapi pikiranku tajam. Tadi malam, aku telah meninggalkan rumah itu, meninggalkan Citra dan permainan kecilnya yang angkuh, dan sekarang aku bebas. Tas ransel di sudut ruangan mengingatkanku betapa sedikit yang kubutuhkan untuk pergi. Di atas meja kopi kaca, ponselku bergetar. 10 panggilan tak terjawab, puluhan pesan. Semuanya dari dia. Aku belum membacanya. Aku tahu isinya, kebingungan, lalu kemarahan, lalu mungkin permohonan yang setengah hati. Dia pasti terbangun di tempat tidur yang kosong, suami yang hilang, dan catatan itu tergeletak di samping abu pasporku. Bagus. Biarkan dia resah. Aku mandi, membiarkan air panas membersihkan sisa-sisa terakhir kehidupan lamaku. Lalu aku berganti pakaian kemeja bersih dan celana jeans, pakaian yang tidak pernah dia pilihkan untukku. Panggilan pertamaku adalah kepada Santi, pengacaraku. Dia menjawab pada dering kedua, suaranya tenang dan profesional seperti biasa. Pagi sekali, Bima. Ada apa? Aku menceritakan semuanya. Citra membakar pasporku. Perjalanannya ke Bali bersama Dimas. Caranya mengejekku, seolah-olah aku pecundang yang bangkrut. Lalu aku menjatuhkan bomnya. Aku menjual startupku. 20 triliun rupiah. Kesepakatannya ditandatangani kemarin. Hening sejenak, lalu aku mendengar siulan pelan. Ya Tuhan, Bima. Selamat. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan tentang dia? Aku tersenyum menatap Cakrawala. Blokir semuanya. Rekening bersama, kartu kredit, semua akses. Aku ingin asetnya dibekukan juga. Selanjutnya, aku menelepon Adi, mitra bisnisku dan satu-satunya teman yang tetap bersamaku di masa-masa sulit. Dia ada di sana saat aku menandatangani kesepakatan itu, tersenyum lebar seperti anak kecil di hari Natal. Kamu jenius, katanya saat itu. Sekarang, ketika aku memberitahunya bahwa aku telah meninggalkan Citra, dia tertawa. Sudah waktunya. Apa rencanamu? Aku bilang aku harus bertemu beberapa orang, menyusun kepingan-kepingan puzzle. Dia menawarkan untuk menahan media jika berita penjualan itu bocor. Biarkan namamu tetap tenang untuk saat ini, katanya. Aku setuju. Kehati-hatian adalah senjataku. Menjelang siang, sebuah pesan datang dari Santi. Selesai. Rekening dibekukan. Dia hanya punya uang tunai di dompetnya. Aku membayangkan Citra di Bali, mencoba membayar koktailnya, lalu kartunya ditolak dengan sopan oleh pelayan. Dia akan meneleponku saat itu. Marah, menuntut jawaban. Aku tidak akan menjawab. Aku membuat kopi dari mesin di suite kopi hitam pekat dan duduk di meja kerja. Aku membuka laptopku, merencanakan langkah selanjutnya. Penthouse ini dibayar tunai. 2 miliar di muka. Tidak ada pinjaman, tidak ada jejak yang bisa melacakku. Adi telah membantuku mendirikannya melalui perusahaan cangkang yang kami buat beberapa tahun lalu untuk tujuan pajak. Citra tidak akan pernah menemukanku di sini. Dia bahkan tidak tahu aku punya uang untuk tempat seperti ini. Baginya, aku masih pria yang berjuang, suami tak berguna yang dia ejek. Sekarang, aku butuh sekutu. Orang-orang yang bisa membantuku mengubah kekacauan ini menjadi sesuatu yang bisa kukendalikan. Tujuan pertamaku adalah Rina, tunangan Dimas. Dia tidak tahu bahwa prianya sedang berada di pesawat menuju Bali bersama istriku, menenggak anggur dan menertawakan betapa bodohnya kami berdua. Aku mendapatkan nomornya dari seorang teman bersama dan meneleponnya, meminta untuk bertemu. Ini mendesak. Suaranya terdengar waspada,
Tetapi dia setuju, 1 jam lagi di sebuah kedai kopi di pusat kota. Aku mengambil kunci mobilku dan pergi. Rina sedang menunggu di meja sudut. Rambutnya yang diwarnai pirang diikat ke belakang, wajahnya tegang karena stres. Dia tidak begitu mengenalku hanya sebagai suami Citra, pria pendiam di pesta-pesta. Aku duduk, memesan kopi, dan langsung ke intinya. Dimas selingkuh dengan Citra. Mereka sedang dalam perjalanan ke Bali sekarang. Matanya melebar, lalu menajam. Anda bohong, katanya, tapi suaranya bergetar. Aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkan foto-foto yang diambil oleh detektif swasta. Citra dan Dimas naik ke pesawat, tangan Dimas di kakinya, senyumnya yang tanpa beban. Wajah Rina hancur, tetapi dia tidak menangis. Dia hanya menatap, lalu berbisik, bajingan itu. Aku mencondongkan tubuh ke depan, merendahkan suaraku. Aku di sini bukan untuk menyakitimu. Aku di sini karena kita bisa saling membantu. Dia membakar pasporku untuk menjebakku saat mereka kabur. Tapi aku tidak terjebak. Aku punya sumber daya sekarang. Jauh lebih banyak dari yang mereka tahu, dan aku akan menggunakannya. Rina mengangkat kepalanya, rahangnya mengeras. Apa maksudmu? Aku memberitahunya tentang penjualan itu, tentang uangnya, tentang kekuatan yang kumiliki sekarang. Mereka pikir mereka menang, mereka salah besar. Aku butuh bukti, Rina. Sesuatu untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Dia mengangguk pelan, lalu mengeluarkan ponselnya sendiri. Aku tahu kata sandi cloud-nya. Biar aku periksa sesuatu. Kami duduk sambil minum kopi sementara dia menggali folder cadangan Dimas. Jari-jarinya berhenti. Ya Tuhan, gumamnya, memutar layar ke arahku. Ini puluhan pesan WhatsApp. Dimas dan Citra merencanakan cara menguras rekening kita. Bagaimana cara membuatku terlihat seperti orang jahat dan mereka hidup mewah sementara aku yang menanggung semuanya. Dia bilang kamu bangkrut, Rina membaca dengan keras. Tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Aku tertawa getir. Dia akan segera tahu betapa salahnya dia. Rina menyerahkan ponselnya kepadaku. Ambil. Gunakan. Aku ingin dia membayar. Aku menyalin pesan-pesan itu, mengirimkannya ke Santi dengan catatan, mulai siapkan gugatan. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini tentang keadilan. Citra pikir dia telah membakar hidupku saat dia membakar paspor itu, tetapi yang dia lakukan hanyalah menyalakan sumbunya. Aku berterima kasih pada Rina, berjanji akan terus memberinya kabar, dan meninggalkan kedai kopi dengan api yang berkobar di perutku. Penthouse markas baruku menunggu. Aku tidak lagi bersembunyi. Aku sedang berburu. Malam itu, aku duduk di penthouse. Lampu-lampu kota berkelip seperti sejuta mata kecil, mengawasiku saat aku menyusun kembali hidupku. Di laptopku, pesan-pesan WhatsApp dari ponsel Dimas terpampang. Setiap pesan adalah pisau yang ingin ditusukkan Citra dan kekasihnya ke punggungku. Setiap kata terasa membakar, tetapi aku tidak bisa berhenti membaca. Dia tidak tahu apa-apa, tulis Dimas. Masih berpikir dia bisa menciptakan sesuatu yang besar. Dia akan tahu saat kita menguras semua uangnya. Balasan Citra. Dia terlalu sibuk menjadi ayah. Dia bahkan tidak akan sadar sampai semua uangnya habis. Mereka telah merencanakan ini selama berbulan-bulan. Menguras uangku, membuatku terlihat seperti pecundang, lalu kabur untuk menjalani kehidupan fantasi mereka, lelucon ada pada mereka. Aku tidak bangkrut. Aku bukan orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, dan aku sama sekali belum selesai. Aku mondar-mandir di lantai kayu yang keras, lalu menelepon Santi lagi. Sudah terima pesannya? Tanyaku, menempelkan ponsel ke telingaku, saat dia menjawab. Sudah, suaranya tenang tapi tajam. Ini penipuan yang jelas. Ini emas, Bima. Aku juga mendapatkan rekaman CCTV rumah dari cadangan cloud. Aku kirimkan sekarang. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, kamu cukup tenang untuk seorang pria yang istrinya baru saja membakar paspornya. Aku tertawa serak, karena hanya ketenangan yang tersisa. Kirimkan saja. Aku ingin ini kedap udara. Santi berjanji akan menyiapkan draft dokumen hukum pada pagi hari. Perintah penahanan, pembekuan aset,
semua yang diperlukan. Aku menutup telepon dan merosot ke sofa, memijat pelipisku. Penthouse itu sunyi, terlalu sunyi, tapi memberiku ruang untuk berpikir. Aku tidak hanya berjuang demi uang atau harga diri. Ini tentang anak-anakku, tentang kehidupan yang telah kubangun. Citra bisa membakar pasporku, tapi dia tidak bisa membakar itu. 10 menit kemudian, video-video itu tiba. Klip-klip kasar dari kamera keamanan yang kupasang tahun lalu setelah Citra mengarang cerita perampokan palsu. Dia mengklaim seseorang mencoba mendobrak pintu belakang, tapi aku tidak percaya. Sekarang, saat aku menonton rekaman itu, aku tahu kenapa. Dia menyelinapkan Dimas ke garasi larut malam. Mereka masuk sambil terhuyung-huyung, tertawa. Di video lain, dia sedang menggeledah mejaku, mungkin mencari uang tunai atau laporan bank. Dia bahkan melambaikan tangan ke kamera sekali, mengejekku, berpikir aku tidak akan pernah memeriksanya. Bodoh sekali. Aku menyimpan setiap momen itu, menandainya untuk Santi. Ini bukan hanya bukti. Ini adalah amunisi. Ponselku bergetar lagi. Sayang, kamu di mana? Kartuku tidak berfungsi. Telepon aku menyeringai, membayangkannya di Bali, mondar-mandir dengan sepatu hak tingginya yang konyol, meneriaki staf hotel yang malang. Dimas mungkin juga berkeringat sekarang, setelah Rina memberitahu perusahaannya tentang liburan panjangnya. Aku tidak membalas. Biarkan dia resah. Aku punya ikan yang lebih besar untuk digoreng. Aku menelepon Rina lagi. Dia baru saja meninggalkan apartemen Dimas. Aku menemukan lebih banyak, suaranya mengeras. Kwitansi, tiket pesawat, reservasi hotel, semuanya atas namanya, tapi dibayar dengan kartumu, kartuku. Kartu bersama yang dia tautkan ke ponselnya untuk keadaan darurat. Aku mengatupkan rahangku, kirimkan padaku. Kamu baik-baik saja? Dia menghela napas. Tidak. Tapi aku akan baik-baik saja. Aku tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Aku mengagumi ketegarannya. Dia adalah korban sampingan, sama sepertiku, tetapi dia tidak hanya duduk dan menangis. Dia melawan. Kwitansi-kwitansi itu membanjiri emailku, tiket pesawat kelas 1. Suite di resor mewah di Bali. Puluhan juta rupiah untuk makan malam yang bahkan belum pernah kucicipi. Setiap tagihan terasa seperti tamparan, tetapi pada saat yang sama, itu adalah hadiah. Bukti. Aku meneruskannya ke Santi dengan catatan, tambahkan tuduhan pencurian. Berita penjualan startupku masih dirahasiakan. Adi menjaganya tetap tertutup, tetapi uangnya sudah ada di rekening baruku, rekening luar negeri yang tidak bisa disentuh. Citra pikir dia telah menguras habis diriku. Dia bahkan belum menggores permukaannya. Aku bersandar dan menatap langit-langit. Penthouse itu berbau cat baru dan kulit bau awal yang bersih. Pikiranku melayang ke anak-anakku, yang berusia 6 dan 8 tahun. Mereka pasti bingung pagi ini ketika aku tidak membuatkan panekuk untuk mereka. Orang tuaku merawat mereka, tetapi aku harus segera menemui mereka, menjelaskan situasinya tanpa menjelek-jelekkan ibu mereka. Itu akan sulit. Meskipun aku membencinya, aku tidak ingin anak-anakku membencinya. Mereka pantas mendapatkan yang lebih baik dari kekacauan kami ini. Pikiranku beralih ke Dimas, bajingan sombong itu. Aku membuka situs web perusahaannya. Sebuah grup investasi kecil. Profilnya membual tentang integritas dan kepercayaan klien. Munafik. Rina bilang dia telah mengirim email kepada bosnya dengan tangkapan layar pesan WhatsApp dan info tentang liburan kecilnya. Dia pasti sedang sibuk menjawab telepon sekarang, mencoba menjelaskan dirinya. Semoga dia tersedak. Di laptopku, video terus berputar. Citra dan Dimas di rumahku, di ruangku, bertingkah seolah-olah mereka memilikinya. Dalam satu klip, aku melihatnya membakar pasporku. Dia memegangnya dengan penjepit di atas api kompor gas, terkikik saat api menyala. Selamat tinggal, pecundang, katanya, menjatuhkannya ke meja. Aku menghentikan gambar itu, menyimpannya. Bukti A, niat jahat yang jelas, Santi akan menyukainya. Aku bangkit, meregangkan tubuh, dan berjalan ke jendela. Kota berdengung, tidak peduli dengan perangku.
Aku tidak hanya mengumpulkan bukti untuk melindungi diriku sendiri. Aku sedang membangun kasus untuk menghancurkan mereka. Pencurian, penipuan, mungkin perusakan properti. Aku tidak tertarik melihatnya di penjara. Aku hanya ingin dia dilucuti secara finansial, sosial, sepenuhnya. Hal yang sama berlaku untuk Dimas. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Sebuah pesan masuk lagi dari Rina. Dia menelepon. Aku tidak menjawab. Terus abaikan, balasku, tetap kuat. Dia mengirim emoji jempol. Aku semakin menyukainya setiap menit. Dia bukan hanya korban. Dia adalah mitra dalam hal ini sekarang, entah dia tahu atau tidak. Aku duduk kembali, membuka dokumen kosong. Rencana sebenarnya mulai terbentuk. Bukan hanya pertahanan, tapi juga serangan. Aku akan membongkar mereka, bukan dengan tuduhan yang keras, tetapi dengan fakta yang tenang dan tak terbantahkan. Aku punya seorang teman jurnalis, Dewi. Aku pernah membantunya dengan sumber untuk artikel teknologi, jadi dia berutang padaku, dia akan menyukai ini. Pengkhianatan selebgram Jakarta Selatan. Uang, seks, semua elemen drama murahan. Aku mengiriminya email. Punya berita besar untukmu. Off the record untuk saat ini. Kopi besok? Dia akan tertarik. Aku sudah bisa melihat judul beritanya. Jam menunjukkan lewat tengah malam, tapi aku tidak lelah. Adrenalin membuatku tetap tajam. Setiap pesan, setiap video, setiap kwitansi adalah batu bata di dinding yang sedang kubangun. Dinding yang tidak akan pernah bisa mereka panjat. Citra mencoba membakarku dari hidupnya. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja memberiku korek api. Aku duduk di meja penthouseku, layar laptopku bersinar dengan pesan-pesan WhatsApp dan video-video terkutuk itu, tetapi pikiranku tidak lagi di sana. Pikiranku jauh, jauh sekali, kembali ke awal 12 tahun yang lalu, ketika aku dan Citra pertama kali bertemu. Saat itu, aku hanyalah seorang programmer miskin, membungkuk di atas laptop tua di kantor semi-basement yang berbau minyak mesin dan kopi basi. Dia masuk bersama seorang teman, matanya berbinar, senyumnya cerah, mengenakan gaun yang seolah menyerap cahaya. Aku telah melakukan debugging kode selama 16 jam tanpa henti. Rambutku berantakan, kemejaku kusut, tetapi dia tidak peduli. Kamu terlihat seperti sedang membangun masa depan, katanya, bersandar di meja kerjaku. Aku tersenyum, malu dan canggung, mengatakan itu hanya ide aplikasi konyol, namun dia tetap tinggal. Bertanya, mendengarkan seolah-olah dia benar-benar peduli. Itulah Citra yang membuatku jatuh cinta. Gadis yang melihat sesuatu dalam diriku ketika aku bukan apa-apa. Sekarang, menatap lampu-lampu kota, aku bertanya-tanya kemana perginya gadis itu. Saat itu, aku penuh ambisi, bekerja hingga larut malam, hidup dengan mie instan dan harapan. Awalnya dia menyukainya. Dia memanggilku seorang pemimpi, berjanji akan berada di sisiku saat aku sukses besar. Kami menikah 2 tahun kemudian, sebuah upacara kecil di halaman belakang rumah orang tuanya, aku mengenakan setelan pinjaman, dan dia bersinar dalam gaun putihnya. Aku menjanjikannya dunia, dan aku bersungguh-sungguh. Tapi seiring pertumbuhan startupku, begitu pula harapannya. Aplikasi menjadi platform, platform menjadi perusahaan. Dan tiba-tiba, aku bukan lagi seorang pemimpi, aku adalah mesin yang ingin dia atur. Dia mulai memilihkan pakaianku, mengatakan celana jeans lamaku memalukan sekarang karena aku harus bertemu investor. Dia mendorongku menjauh dari teman-teman kuliahku, yang menurutnya terlalu kampungan, dan menarikku ke arah teman-temannya yang modis. Bahkan keluargaku pun diperlakukan dengan dingin. Dia akan membuat alasan untuk menghindari makan malam dengan ibuku atau kakakku, Bayu, mengatakan mereka tidak sesuai dengan getarannya. Aku membiarkan semua itu terjadi. Itulah bagian yang paling menyakitkan sekarang. Aku terlalu fokus untuk membangun sesuatu yang nyata, sesuatu yang akan bertahan, sehingga aku tidak melihat bahwa dia sedang membentukku kembali menjadi aksesorinya. Malam-malam yang panjang di kantor bukan hanya tentang pekerjaan. Itu adalah pelarian dari omelannya yang terus-menerus, sindiran kecilnya tentang bagaimana aku tidak lagi menyenangkan. Dia menginginkan kemewahan, status, kehidupan Instagram.
Sementara aku masih orang yang lebih suka memperbaiki bak daripada menyeruput sampahnya di sebuah pesta. Seiring waktu, aku menjadi versi kurasi dari diriku sendiri, bercukur bersih, berkancing rapi, diam di pesta-pestanya karena begitulah cara dia melatihku. Aku pikir itu adalah kompromi. Bukan. Itu adalah kontrol. Pembakaran paspor itu adalah langkah terakhirnya, caranya untuk mengatakan bahwa aku tidak lagi penting. Tinggal di rumah saja, ejeknya, seolah-olah aku adalah anjing peliharaan yang bisa dia ikat sementara dia kabur bersama Dimas. Dia tidak hanya ingin menghapusku dari gambar. Dia ingin menjebakku, membuatku tak berdaya. Sebuah catatan kaki dalam narasi barunya yang gemerlap. Aku mengambil segelas air dari wastafel penthouse dan menenggaknya. Kenangan itu menghantamku lebih keras. 12 tahun, 2 anak. Sebuah kehidupan yang kubangun bata demi bata. Dan dia menyulutnya dengan korek api seolah-olah itu adalah sampah. Tapi dia tidak tahu setengahnya. Dia tidak tahu aku telah menjual perusahaan itu, bahwa aku telah mengubah mimpi di semi-basement itu menjadi 20 triliun rupiah. Baginya, aku masih seorang programmer miskin, suami tak berguna yang bisa dia ejek. Dia menikahi kebohongan, tapi bukan kebohongan yang dia pikirkan. Aku berjalan ke jendela, meletakkan tanganku di kaca yang dingin. Kota berdengung di bawah, hidup dan acuh tak acuh. Aku teringat masa-masa awal, malam-malam kami begadang, memimpikan perjalanan yang tidak mampu kami beli, seperti villa di Florence itu, yang pernah kugambar di serbet. Dia tertawa dan berkata kita akan pergi ke sana suatu hari nanti, saat aku berhasil. Aku berhasil. Sungguh. Dan sekarang aku sendirian di penthouse, dan dia di Bali menenggak anggur dengan pria yang dia pikir dia miliki. Ironi itu memutar perutku. Aku menghabiskan bertahun-tahun membangun sesuatu untuk kita, untuk anak-anak, dan dia menukarnya dengan perselingkuhan dan berjemur. Ponselku bergetar. Pesan lain darinya. Jangan bercanda, Bima. Uangnya di mana? Aku tidak membalas. Dia akan segera tahu, ketika kartunya terus ditolak, ketika janji-janji Dimas menguap. Aku bukan lagi pria yang dinikahinya, pemimpi naif yang bisa dia bentuk sesuka hati. Aku adalah sesuatu yang lain sekarang. Sesuatu yang dia remehkan. Video CCTV rumah, pesan WhatsApp dari Rina, kuitansi-kuitansi. Itu semua adalah kepingan puzzle. Tapi ini bukan hanya tentang bukti. Ini tentang mengingat siapa diriku sebelum dia. Aku teringat anak-anak lagi. Cara dia mendandani mereka seperti boneka kecil untuk media sosialnya. Cara dia memutar matanya ketika aku membawa mereka ke taman alih-alih kafe brunch yang lucu. Dia telah mengubah keluarga kami menjadi latar belakangnya, dan aku membiarkannya. Tidak lagi. Aku akan mendapatkan anak-anakku kembali. Aku akan memberi mereka kehidupan yang bukan tentang suka atau filter. Aku akan menunjukkan dunia kepada mereka. Florence, mungkin. Seperti yang kujanjikan pada diriku sendiri bertahun-tahun yang lalu, biarkan Citra memiliki Balinya. Aku akan memiliki yang asli. Aku duduk kembali, mengusap rambutku. Penthouse terasa terlalu besar, kosong, tapi ini milikku. Tidak ada jejaknya di sini, tidak ada parfumnya, tidak ada tuntutannya, tidak ada ejekannya. Hanya aku dan kebenaran. Dia membakar pasporku untuk membuatku tetap di darat, untuk mematahkan sayapku sementara dia terbang. Tapi aku bukan rencana cadangan yang dia pikirkan. Aku adalah acara utamanya. Pria yang membangun kerajaan sementara dia sibuk berpose. Dia mengejek teman-temanku, akarku, berpikir dia telah melampauiku. Sekarang, aku akan mengingatkannya bahwa pria yang dia bakar bukanlah batu loncatannya. Dia adalah gunung itu sendiri. Aku menutup laptop. Layarnya menjadi gelap. Besok, aku akan bertemu dengan teman jurnalisku, mulai meletakkan dasar untuk mengungkap kekacauan ini. Tapi malam ini, aku hanya duduk di sana, membiarkan masa lalu mengendap di sekitarku seperti debu. 12 tahun bersama seorang wanita yang tidak pernah benar-benar mengenalku. 12 tahun membungkuk dan menyusut dan mencoba menyesuaikan diri dengan cetakannya. Itu sudah berakhir. Kebohongan yang dinikahinya sudah mati. Pria yang sebenarnya baru saja memulai. Aku terbangun karena dengungan lembut AC penthouse. Di luar jendela, kota masih tertidur.
Ponselku sunyi, tidak ada telepon, tidak ada pesan dari Citra, hanya keheningan yang terasa seperti kemenangan. Aku telah memutus semua kontak tadi malam. Mematikan notifikasi, membiarkannya merana dalam kekacauan yang dia ciptakan. Dia pasti ada di Bali sekarang. Mungkin terbangun dengan kartu yang terus ditolak dan pacar yang tidak mampu menanggung biayanya. Aku membayangkannya mondar-mandir, mengacak-acak rambutnya, menuntut jawaban dari staf hotel yang tidak peduli. Bagus. Biarkan dia merasakannya. Aku bangkit dari tempat tidur, kaki telanjangku menapak di lantai kayu yang dingin, dan membuat kopi. Hitam pekat, tanpa embel-embel. Penthouse berbau kebebasan, dan aku siap menggunakannya. Hal pertama yang kulakukan adalah menelepon Santi. Bagaimana situasinya? Tanyaku sambil menyeruput cangkirku. Dia langsung ke intinya. Rekening bersama terkunci, kartu dibatalkan. Dia hanya punya uang tunai yang dibawanya. Dana perwalian luar negeri sudah diatur. 20 triliunmu aman. Dia tidak bisa menyentuh sepeser pun. Aku mengangguk, meskipun dia tidak bisa melihatku. Rumahnya, suara Santi menajam. Akta sudah dialihkan. Kami memindahkannya ke nama PT, Perseroan Terbatas. Dia tidak akan bisa mengklaim hak apapun kecuali dia melawannya di pengadilan. Dan dengan uang apa? Aku menyeringai. Rumah besar itu, sangkar emas kami di Pondok Indah, kini sepenuhnya milikku dalam segala hal. Biarkan Citra menggedor pintu sepuasnya, dia tidak bisa masuk. Aku telah menghilang seperti hantu, dan rasanya menyenangkan. Menarik tuas yang bahkan tidak dia ketahui keberadaannya, tanpa panggilan telepon, tanpa penjelasan. Aku memeriksa aplikasi perbankan baruku, rekening bersih yang terpisah, penuh dengan hasil penjualan. Adi telah mentransfer bagiannya, tetapi bagian singa adalah milikku. 20 triliun rupiah ada di sana, seperti senapan yang terisi. Citra pikir aku akan bangkrut. Dia tidak tahu aku telah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Gerakan diam-diam, perusahaan cangkang, perwalian yang tidak pernah dia cium baunya. Aku bukan orang bodoh yang dia kira. Selanjutnya, aku mengirim pesan ke Rina. Bagaimana kabarmu? Dia membalas dengan cepat. Dimas panik. Perusahaan mengejarnya. Aku baik-baik saja. Terima kasih. Aku semakin menyukainya setiap hari. Dia menerima pukulannya sendiri, tetapi dia tidak hancur. Dia telah mengirim pesan WhatsApp, kwitansi, semuanya ke bos Dimas. Dan sekarang Dimas merasakan panasnya. Pekerjaannya yang nyaman mungkin sudah hilang sekarang. Menipu tunangan demi wanita yang sudah menikah tidak terlihat bagus di CV. Tetap waspada, balasku. Dia akan segera kembali. Rina mengirim emoji kepalan tangan. Sadar atau tidak, kami adalah tim sekarang. Aku mondar-mandir di penthouse, kopi di tangan, memikirkan langkah selanjutnya. Anak-anak aman bersama pengasuh, diberi makan, mungkin bertanya-tanya di mana aku berada. Aku akan menelepon mereka nanti, membuatnya terdengar ringan. Tapi hari ini, aku harus fokus. Dunia Citra sedang runtuh, dan aku adalah arsiteknya. Aku memutar ulang rekaman CCTV rumah, menonton berulang kali adegan dia membakar pasporku. Seringai itu, tawa itu memicuku. Dia mencoba membuatku tetap di darat, tapi aku sudah terbang. Ponselku bergetar. Email dari Santi, kode kunci pintu rumah sudah diganti, akan terkunci saat dia tiba. Sempurna. Aku membayangkan dia turun dari taksi, menyeret tas bermereknya, menekan kode lama di kepat. Tidak terjadi apa-apa. Dia akan berteriak, meneleponku, mungkin bahkan memanggil polisi. Biarkan saja. PT sekarang adalah pemiliknya, dan aku punya hak penuh untuk melindungi propertiku. Dia akan terjebak di luar dengan sepatu hak tingginya yang konyol, terlihat seperti orang bodoh, tapi aku harus memukul lebih keras. Bukan hanya uangnya, bukan hanya rumahnya, aku ingin dia terekspos. Aku ingin kehidupan kecilnya yang sempurna dilucuti untuk dilihat semua orang. Saat itulah aku teringat Dewi, teman jurnalisku yang berutang padaku. Aku mengambil laptopku dan mengiriminya pesan. Hei, punya cerita besar. Selebgram Jakarta Selatan, kehidupan ganda, uang, pengkhianatan. Semacam itu.
Kopi hari ini? Off the record untuk saat ini, dia membalas dalam beberapa menit. Tentu. Jam 2 siang di tempat biasa. Aku tersenyum miring. Dewi menyukai berita panas, dan ini adalah pesta. Aku menghabiskan pagi itu dengan menggali lebih dalam. Memeriksa silang kwitansi yang dikirim Rina, mencocokkannya dengan rekaman CCTV. Setiap gerakan yang dilakukan Citra dan Dimas ceroboh dapat dilacak. Mereka menggunakan kartuku untuk semuanya penerbangan, hotel, bahkan pijat pasangan. Aku menyimpan semuanya, membuat berkas semakin tebal. Santi akan menggunakannya untuk sisi hukum. Tapi Dewi akan mengubahnya menjadi narasi yang akan membakar citra berharga Citra. Semua pengikut itu, kesepakatan merek itu dia akan kehilangan mereka dalam semalam. Menjelang siang, aku gelisah. Aku mengambil kunciku dan pergi ke kedai kopi lebih awal. Tempat itu sepi, hanya beberapa orang yang mengetik di laptop mereka. Aku duduk di meja sudut, memesan kopi hitam, dan menunggu. Dewi tiba tepat waktu, rambut hitamnya diikat ke belakang, laptop sudah keluar. "Kamu terlihat berbeda," katanya sambil duduk di seberangku. Aku mengangkat bahu. "Babak baru." "Siap?" Matanya berbinar saat dia mencondongkan tubuh ke depan. "Ceritakan." Aku membuatnya tetap samar. Belum ada nama. Hanya kerangkanya. Istri di Jakarta Selatan, selingkuh. Suami yang dia pikir telah dia hancurkan. Dia membakar pasporku untuk menjebakku di rumah sementara dia kabur dengan kekasihnya, kataku. Dia pikir aku bangkrut. Padahal tidak. Pena Dewi melesat di atas halaman. Plot twist. Aku menyesap kopiku, bersandar. Aku baru saja menjual perusahaanku. Seharga 20 triliun rupiah. Dia tidak tahu. Dewi bersiul pelan. Itu umpan yang luar biasa. Apa rencananya? Aku bilang aku ingin sebuah artikel fitur. Bukan tentangku, belum. Tapi tentang pelecehan finansial yang diam-diam, kehidupan palsu yang dijalani orang-orang seperti Citra, dia pusatnya, kataku. Dia dan kekasihnya. Biarkan dunia melihat. Dewi mengangguk, mencoret-coret, aku bisa membuatnya anonim untuk saat ini. Menurut sumber, semacam itu. Kita bisa menyebutkan nama saat kamu siap. Aku setuju. Waktu adalah segalanya. Citra akan segera kembali, dan aku ingin cerita ini meledak saat dia paling tidak menduganya. Kami menyusun detailnya bagaimana dia akan membingkai artikel itu, apa yang akan kukirim selanjutnya. Saat aku pergi, rencananya sudah matang. Kembali ke penthouse, aku memeriksa ponselku. Citra lagi. Ini gila, Bima. Angkat teleponnya. Aku tidak menjawab. Protokol hantu sedang berlaku. Dia akan tiba besok, menemukan rumah yang terkunci, uang yang hilang, dan kehidupan Dimas yang hancur. Dan aku akan berada di sini, menarik tali, diam dan tak tersentuh. Dia membakar pasporku untuk menjebakku. Aku membakar dunianya untuk membebaskan diriku. Aku berdiri di jendela penthouse, kopi di tangan, menyaksikan kota terbangun di bawah kakiku. Ini adalah hari ketiga sejak Citra pergi ke Bali, dan hari ini, dia akan kembali langsung menuju perangkap yang telah kupasang. Ponselku sunyi sepanjang pagi. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Hanya keheningan sebelum badai. Santi telah mengkonfirmasi semuanya, kunci rumah diganti, rekening dibekukan, PT sudah siap. Citra sedang berjalan menuju dinding bata. Dan aku tidak akan ada di sana untuk meredam benturannya. Aku tidak merasa bersalah. Tidak setelah insiden paspor, tidak setelah pesan-pesan WhatsApp, tidak setelah melihatnya tertawa bersama Dimas di rekaman CCTV itu, dia telah menggali kuburnya sendiri. Sekarang dia bisa tidur di dalamnya. Aku memeriksa pelacak penerbangan di laptopku. Pesawatnya dijadwalkan tiba pada siang hari. Aku membayangkannya berjalan-jalan di bandara, kacamata hitam bermerek, berharap untuk kembali ke kehidupannya yang sempurna. Sebaliknya, dia akan menemukan pintu yang terkunci dan rekening bank yang tidak menjawab doanya. Dimas mungkin bersamanya, berkeringat, mencoba mencari alasan di tengah dunianya yang runtuh setelah tindakan Rina. Aku menyesap kopiku dan menyeringai.
Mereka pantas mendapatkan satu sama lain. Dua pembohong yang meronta-ronta dalam abu mereka sendiri. Aku, tentu saja, tidak ada di rumah. Aku memantau CCTV dari jarak jauh. Aplikasi terbuka di ponselku. Orang tuaku membawa anak-anak ke rumah mereka tadi malam atas perintahku, tanpa pertanyaan. Aku akan menelepon mereka nanti, mengatakan aku sedang dalam perjalanan bisnis, tetap sederhana. Mereka tidak perlu melihat bagian ini. Pagi ini, rekaman menunjukkan jalan masuk yang kosong, rumah besar itu berdiri seperti kota hantu. Aku menunggu, tahu dia akan segera muncul, tahu kamera akan menangkap semuanya. Sekitar jam 1 siang, ponselku bergetar. Notifikasi, gerakan terdeteksi di kamera depan. Itu dia. Citra turun dari taksi, rambutnya sedikit acak-acakan, wajahnya mengeras karena jengkel. Dia menyeret kopernya ke keypad dan menekan kode lama. Tidak ada yang terjadi. Dia mencoba lagi, lebih keras, lalu memukul pintu. Aku menaikkan volume, mendengarnya berteriak, "Apa-apaan ini?" Dia mengeluarkan ponselnya mungkin meneleponku, tetapi aku telah memblokir nomornya tadi malam. Aku tidak perlu mendengar teriakannya. Dia mondar-mandir di depan, sepatu haknya berbunyi klik, lalu dia mencoba pintu belakang. Terkunci. Dia mengumpat, cukup keras untuk ditangkap mikrofon, dan duduk di tangga, memegangi kepalanya. Aku bersandar di sofaku, mengawasinya hancur. Dia tampak lebih kecil di sana. Lebih seperti anak kecil yang kehilangan mainannya daripada ratu yang dia perankan secara online. Kopernya tergeletak di sampingnya, benda berwarna merah muda cerah yang penuh dengan pakaian yang tidak lagi mampu dia beli. Aku tidak merasa kasihan. Dia pikir dia telah menang, membakar pasporku, mengejekku, kabur bersama Dimas. Ini adalah panggilan bangunnya, dingin, keras, dan terlambat. Ponselku bergetar. Santi. Dia ada di rumah. Polisi mungkin akan dipanggil jika dia terus berkeliaran seperti itu. Kamu yakin? Aku mengangguk pada diriku sendiri. Ya, biarkan saja. Itu propertiku sekarang. Dia tidak punya dasar hukum. Santi terkekeh. Dia akan sangat membencimu karena ini. Aku mengangkat bahu, meskipun dia tidak bisa melihatku. Dia sudah membenciku. Ini hanya membuatnya resmi. Selagi Citra berkeliaran di luar, aku punya pekerjaan yang harus dilakukan. Akhir-akhir ini aku banyak memikirkan ibuku, bagaimana dia membesarkanku dan kakakku sendirian setelah ayah pergi, bagaimana dia selalu mengatakan bahwa aku ditakdirkan untuk hal-hal besar. Dia meninggal karena kanker 5 tahun yang lalu, dan sejak itu aku ingin memulai sebuah yayasan atas namanya. Citra selalu menolaknya, mengatakan itu tidak cukup glamor, bahwa aku harus fokus pada investasi nyata seperti teman-teman selebgramnya, omong kosong. Sekarang, dengan uang dari penjualan, aku bisa melakukannya dengan benar. Aku menelepon Adi. "Hei, kamu masih punya nomor kontak orang nirlaba itu?" Dia punya. Aku kirimkan sekarang. Ada apa? Aku memberitahunya. Yayasan ibuku. Beasiswa pendidikan, dukungan teknologi untuk anak-anak sepertiku. Dia terdiam, lalu berkata, "Ibumu pasti akan sangat menyukainya, kawan, aku ikut, apapun yang kamu butuhkan." Aku menghabiskan sore itu berbicara dengan seorang pria nirlaba yang cerdas bernama Markus. Kami menyusun rencana. Dana awal 50 miliar rupiah, beasiswa, camp coding, semua atas nama ibuku. Rasanya benar. Membangun sesuatu yang berarti, bukan hanya untukku, tapi untuknya. Citra tidak akan pernah mengerti warisan di atas suka. Saat aku menutup telepon, dokumen sedang dalam proses. Aku akan menandatanganinya besok. Kembali ke rekaman CCTV, Citra sudah pergi. Mungkin taksi datang lagi. Mungkin dia check-in di hotel, menghabiskan sisa uang tunainya. Kemanapun dia pergi, itu bukan masalahku. Aku menuangkan whisky dan duduk untuk menulis surat kepadanya. Bukan email, bukan pesan teks. Pulpen dan kertas kuno. Aku membuatnya singkat. Kamu membakar pasporku untuk membawa pria lain dalam perjalanan impianku. Jadi aku membakar ilusi yang kamu sebut pernikahan. Aku tidak akan menghentikanmu memiliki fantasimu. Tapi kamu akan melakukannya tanpaku, dan tanpa kerajaan yang kubangun.
Aku menyegelnya dan mengirimkannya ke alamat rumah. Akan tiba di kotak surat besok. Jika dia berhasil menemukan cara untuk masuk kembali, dia akan menemukannya suatu hari nanti. Aku bersandar, menyesap whisky, membiarkan rasa terbakar di dadaku mereda. Penthouse itu sunyi, tapi tidak lagi terasa kosong. Rasanya seperti milikku, anak-anak akan baik-baik saja. Aku harus segera menemui mereka, membawa mereka ke suatu tempat yang menyenangkan, jauh dari kekacauan ini. Adapun Citra, dia kembali ke dunia nyata, dan itu bukan pendaratan yang mulus seperti yang dia harapkan. CCTV telah menangkap kehancurannya, satu lagi kepingan untuk berkas Santi, tapi aku tidak perlu menontonnya lagi. Aku sudah cukup melihat. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Aku bangkit, meregangkan tubuh, dan berjalan ke jendela. Kota bersinar, hidup, sementara dunia Citra menyusut. Dia pikir dia bisa membakarku dari hidupnya, menjebakku sementara dia berdansa dengan Dimas. Tapi aku tidak terjebak, aku bebas. Lebih bebas dari yang pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Yayasan adalah awalku, sepotong dari sesuatu yang nyata. Dia akan mendapatkan surat itu, membaca kata-kata itu, dan tahu bahwa ini bukan lagi permainannya. Ini milikku, dan aku baru saja melakukan pemanasan. Aku terbangun oleh suara hujan yang mengetuk jendela penthouse. Irama yang stabil itu cocok dengan ritme pikiranku. Ini adalah hari keempat sejak dunia Citra mulai retak, dan aku bisa merasakan perubahan di udara, seolah badai di luar sedang membersihkan sisa-sisa terakhir dari ilusinya. Aku membuat kopi, memeriksa ponselku saat mesin mendesis. Tidak ada panggilan darinya tidak sejak aku memblokirnya, tapi internet ramai. Dia telah memposting di media sosialnya yang berharga tadi malam, sebuah tulisan yang samar dan dramatis. Menghadapi cobaan sesungguhnya, tapi akan kembali lebih kuat. Aku mendengus ke cangkirku. Khas Citra. Mengemas kekacauannya sendiri menjadi narasi sedih, memancing suka dan simpati. Dia tidak tahu setengah dari apa yang akan datang. Aku memutar ulang rekaman CCTV rumah dari kemarin. Dia mondar-mandir di depan, berteriak ke ponselnya, lalu menghilang tanpa daya dengan kopernya. Mungkin dia tinggal di hotel. Mungkin di rumah Dimas. Jika dia sudah kembali, tidak masalah. Dia meronta-ronta, aku tenang. Sebuah pesan datang dari Santi, dia sudah menyewa pengacara. Orang yang tidak kompeten. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Perjanjian pranikah kita kedap udara. Aku tersenyum miring. Perjanjian pranikah itu. Dia tertawa saat kami menandatanganinya, mengatakan itu tidak ada gunanya karena aku tidak akan pernah menjadi apa-apa. Sekarang, itu adalah sangkar yang menguncinya dari miliaran rupiahku. Hujan turun lebih deras, meninggalkan guratan di kaca saat aku duduk di mejaku dan membuka laptopku. Artikel Dewi telah tayang 1 jam yang lalu. Di balik topeng, ketika pengaruh menjadi kendali, dan itu sudah menyebar. Dia membuatnya tetap anonim, seperti yang kuminta, belum ada nama. Hanya seorang selebgram Jakarta Selatan yang menjalani kehidupan ganda dengan seorang kekasih sambil memanipulasi keuangan suaminya. Detailnya samar, tetapi cukup untuk membuat orang berbisik, cukup untuk membuat pengikut Citra mengerutkan kening pada postingan terbarunya dan bertanya-tanya. Aku menggulir media sosial, menyaksikan opini publik terbentuk. Terdengar seperti seseorang yang kukenal, tulis seorang pengguna. Istri-istri sempurna palsu ini adalah yang terburuk, kata yang lain. Aku tidak membalas. Tidak perlu. Benih telah ditanam. Sebuah pesan dari Dewi. Artikelnya meledak. Komentar-komentarnya gila. Kamu baik-baik saja. Sempurna, balasku. Biarkan mendidih sebentar. Dia mengirim emoji api. Aku menyesap kopiku, bersandar, merasakan kehangatan menyebar. Seluruh permainan Citra adalah citranya. Foto-foto yang dikurasi, tulisan diberkati, kesepakatan merek yang membayar sorotan dan tas tangannya. Sekarang, itu runtuh, dan dia bahkan belum tahu kenapa. Pengikutnya tidak membeli taktik simpatinya. Terlalu banyak yang telah melihat artikel itu, terlalu banyak yang menghubungkan titik-titik. Aku membayangkan dia di sana, mungkin merefresh ponselnya, menyaksikan jumlah suka melambat,
dia akan menyebutnya kesalahan, menyalahkan algoritma. Tapi kebenarannya lebih dingin. Orang bisa mencium kebohongan. Teman-teman selebgramnya yang dangkal, yang dia kumpulkan, sudah mulai menjaga jarak. Aku bisa melihatnya di akunnya. Lebih sedikit komentar dari kelompok biasanya. Tidak ada emoji mata hati dari geng yoganya. Merek-merek akan menjadi yang berikutnya. Mereka akan meninggalkannya secara diam-diam. Tidak ada email, hanya menghilang perlahan. Dia telah membangun istananya di atas pasir, dan ombak sedang datang. Sebuah email anonim muncul. Tanpa nama, hanya alamat sementara. Dia sering mengejekmu, tulisnya. Memanggilmu pohon uang kecilnya. Dia bilang kamu tidak punya tulang punggung, tidak akan pernah pergi. Senang melihatmu membuktikan dia salah. Aku menatapnya, rahangku mengeras. Salah satu lingkaran dalamnya, seseorang yang dia keluhkan saat malam minum anggur, siapapun itu, tidak masalah. Itu mengkonfirmasi apa yang telah kuduga. Dia tidak pernah menghormatiku, hanya menggunakanku sebagai penyangga. Aku menyimpannya, meneruskannya ke Santi. Satu lagi batu bata di dinding. Hujan terus turun, tirai kelabu di atas kota. Aku bangkit, meregangkan tubuh, dan berjalan ke jendela. Citra berada dalam mode pengendalian kerusakan, tetapi dia tidak punya alat lagi. Tidak ada uang, tidak ada rumah, tidak ada suami untuk bersandar. Dimas tidak berguna, Rina telah menghancurkan kariernya, dan dia beruntung jika bisa mempertahankan pekerjaan membalik burger. Aku membayangkan mereka bersembunyi di suatu tempat, bertengkar tentang siapa yang salah, menyaksikan rencana besar mereka menjadi abu. Dia membakar pasporku untuk menghancurkanku, tetapi yang dia lakukan hanyalah menyalakan sumbunya sendiri. Aku memeriksa CCTV lagi. Tidak ada yang baru, hanya rumah yang kosong, hujan menggenang di jalan masuk. Dia belum kembali. Mungkin menjilati lukanya di suatu tempat. Aku tidak peduli. Fokusku telah bergeser. Kurang tentang dia, lebih banyak tentangku. Dokumen yayasan sudah siap. Aku akan menandatanganinya dengan Markus besok. 50 miliar rupiah sebagai dana awal. Warisan nyata, bukan pemotretan yang difilter. Ibuku pasti akan menyukainya. Citra tidak akan pernah. Dia akan menyebutnya pemborosan, mengatakan kita seharusnya membeli kapal pesiar sebagai gantinya. Lucu bagaimana aku membangun substansi sementara dia mengejar gaya. Ponselku bergetar lagi. Pesan dari Adi. Artikelnya gila. Yakin tidak mau menyebutkan namamu? Getaran pahlawan. Aku tertawa. Mengetik balasan. Belum. Biarkan dia terbakar dulu. Dia mengirim emoji jempol. Adi mengerti. Dia telah melihat sindiran Citra selama bertahun-tahun, menyaksikan bagaimana dia mencoba membuatku menyusut. Sekarang dia mendukungku, dan aku senang dia ada di pihakku. Aku duduk kembali, membuka media sosialnya lagi. Postingan itu masih ada, tetapi komentarnya telah berubah. Apa yang sebenarnya terjadi, Citra? Tumpahkan tehnya, kata seseorang. Kenapa kamu begitu diam akhir-akhir ini? Yang lain menyindir. Hujan turun lebih deras, meninggalkan guratan di kaca saat aku duduk di mejaku dan membuka laptopku. Artikel Dewi telah tayang 1 jam yang lalu. Di balik topeng, ketika pengaruh menjadi kendali, dan itu sudah menyebar. Dia membuatnya tetap anonim, seperti yang ku minta, belum ada nama. Hanya seorang selebgram Jakarta Selatan, yang menjalani kehidupan ganda dengan seorang kekasih, sambil memanipulasi keuangan suaminya. Detailnya samar, tetapi cukup untuk membuat orang berbisik, cukup untuk membuat pengikut Citra mengerutkan kening pada postingan terbarunya dan bertanya-tanya. Email anonim itu tetap ada di benakku. Pohon uang kecil. Begitulah cara dia melihatku. Sesuatu untuk diguncang demi uang tunai, lalu dibuang saat daunnya mengering. Dia tidak tahu aku telah menumbuhkan akar jauh di luar jangkauannya, bahwa aku telah mengubah pohon itu menjadi hutan. 20 triliun rupiah, kehidupan baru, kesempatan untuk menjadi diriku lagi. Dia mengeyek etos kerjaku, malam-malam diamku membuat kode sementara dia berpesta. Sekarang, pekerjaan itu telah mencabut seluruh permainannya. Aku menuangkan whisky. Di luar, hujan turun dengan mantap.
Artikel itu baru permulaan. Dewi punya lebih banyak, siap diluncurkan saat aku memberi sinyal. Surat pemecatan Citra sedang ditayangkan, dan itu viral. Besok, dia akan bangun dengan lebih sedikit pengikut, teman-teman yang lebih dingin, dan kehidupan yang tidak bisa lagi dia palsukan. Aku tidak merasa gembira. Belum. Ini bukan tentang kegembiraan, ini tentang pembenaran. Dia mencoba membakarku dari narasinya. Sekarang, aku yang menulis akhir ceritanya, dan itu bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan. Aku tidak tersenyum, terlalu banyak kemarahan untuk itu. Tapi aku merasakan pergeseran. Dia berkembang dengan kontrol, dengan semua orang mempercayai tindakannya. Sekarang, topeng itu tergelincir, dan dia tidak bisa menempelkannya kembali. Citra mengirim pesan tadi malam. Bukan dari nomornya, aku telah memblokirnya, jadi mungkin dari ponsel temannya. Kita perlu bicara. Di tempat umum. Tolong. Aku menatapnya selama 10 menit sebelum membalas. Baik, siang. Restoran di Plaza Senayan. Aku tidak ingin melihatnya. Aku tidak ingin mendengar suaranya. Tapi aku perlu menatap matanya untuk terakhir kalinya. Untuk melihat apakah dia akan meronta, berbohong, atau akhirnya hancur. Restoran itu adalah tempat netral, cukup ramai sehingga dia tidak bisa membuat keributan. Aku akan mendengarkannya, lalu pergi untuk selamanya. Jam menunjukkan pukul 11.30. Aku mengambil jaketku, jaket hitam sederhana, bukan yang dia pilihkan. Perjalanan singkat, kota berdengung di sekitarku saat aku masuk ke tempat parkir. Dia sudah ada di sana, duduk di bilik dekat jendela. Rambutnya diikat ke belakang, wajahnya tanpa riasan yang biasa. Dia tampak lelah, entah bagaimana, lebih kecil. Seolah-olah pertarungan itu telah menguras energinya. Aku duduk di seberangnya, menjaga ekspresiku tetap netral. Seorang pelayan datang. Aku memesan kopi hitam, tanpa gula. Citra memainkan gelas airnya. Kukunya patah, tanpa cat kuku. Itu pemandangan baru. Kamu sangat kejam, dia memulai, suaranya pelan tapi tajam. Menggusirku, membekukan semuanya. Ini terlalu berlebihan, Bima. Maksudmu sudah jelas. Aku menyesap kopiku, bersandar, membiarkan kata-katanya menggantung. Dia mengharapkanku untuk menyela, meminta maaf, memperbaikinya. Aku tidak melakukannya. Tidak, kataku, akhirnya meletakkan cangkirku. Ini bukan balas dendam. Ini pembebasan. Aku tidak menghukummu, Citra. Aku menghapusmu dari pusat ceritaku. Matanya menyipit, lalu melebar, seolah tidak yakin apakah aku serius. Ceritamu? Desisnya. Ini cerita kita. Anak-anak, rumah. Kamu membakarnya, potongku, suaraku mantap. Saat kamu membakar pasporku dan kabur bersama Dimas. Jangan berpura-pura menjadi istri sekarang. Dia tersentak. Tangannya mencengkeram gelas lebih erat. Bukan seperti itu, katanya, tetapi nadanya lemah, terlatih. Aku hanya butuh istirahat, kamu selalu bekerja, selalu tidak ada. Aku tertawa, suara pendek dan pahit yang menghentikannya. Istirahat? Kamu merencanakan ini selama berbulan-bulan. Mencuri dariku, mengejekku. Jangan berbohong di hadapanku. Dia menegakkan tubuh, tatapannya beralih ke meja, lalu kembali ke atas. Oke. Baik. Aku salah. Tapi kamu tidak bisa menghapusku begitu saja. Kita punya sejarah. Sejarah. 12 tahun di mana dia berpose dan berdoa sementara aku membungkuk dan membangun. Aku mencondongkan tubuh ke depan, merendahkan suaraku. Sejarah itulah sebabnya aku di sini, aku memberimu segalanya. Waktuku, uangku, hidupku. Kamu melemparkannya kembali ke wajahku. Kamu tidak punya kartu lagi untuk dimainkan. Bibirnya terbuka, lalu tertutup. Dia mencoba taktik baru, melembutkan suaranya, memiringkan kepalanya seperti yang biasa dia lakukan ketika menginginkan sesuatu. Kita bisa memperbaiki ini, Bima. Demi anak-anak, aku akan pulang. Kita bisa menyelesaikannya. Sayang. Tidak, kataku, lebih tajam kali ini, kamu tidak mengerti. Tidak ada rumah untuk kembali.
Itu milikku. Rumah, uang, kehidupan yang kubangun. Kamu bukan lagi bagian darinya. Wajahnya mengeras. Topeng itu tergelincir. Kamu pikir kamu siapa sekarang? Kamu akan hancur tanpaku. Kamu selalu membutuhkanku. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Membutuhkanmu untuk apa? Untuk mendandaniku, memberitahuku harus menjadi siapa? Aku sudah selesai dengan itu. Dan kamu sudah selesai denganku. Dia mencoba ancaman selanjutnya, suaranya meninggi. Aku akan melawan ini. Pengacara, pengadilan. Aku akan mendapatkan setengahnya. Aku mengeluarkan perjanjian pranikah dari jaketku dan menyelipkannya di atas meja. Yang dia tanda tangani bertahun-tahun yang lalu, tertawa, berpikir itu adalah lelucon. Baca, kataku. Kamu tidak mendapatkan apa-apa. Tidak sepeser pun. Matanya memindai halaman itu. Napasnya tercekat. Ini tidak mungkin. Aku berdiri, melemparkan beberapa lembar uang untuk kopiku. Ternyata, suami yang tidak berguna cukup pandai memainkan permainan jangka panjang. Selamat tinggal, Citra. Aku berjalan keluar. Aku bisa merasakan tatapannya membakar punggungku, tapi aku tidak menoleh ke belakang. Udara di luar terasa segar, kota hidup di sekitarku. Dia telah mencoba segalanya, rasa bersalah, pesona, ancaman, dan tidak ada yang berhasil. Aku masuk ke mobilku dan menghela napas panjang. Itu dia. Benang terakhir terputus. Dia bukan lagi istriku dalam arti apapun. Kembali ke penthouse, restoran menghilang di kaca spionku, beban yang menekan dadaku terasa lebih ringan. Kembali ke rumah, aku menuangkan whisky. Sinar matahari sore menerobos jendela. Perjanjian pranikah adalah perisaiku, tetapi kemenangan sebenarnya adalah pergi. Dia pikir dia bisa memanipulasiku untuk terakhir kalinya, menarikku kembali ke orbitnya. Dia tidak tahu aku telah melampauinya. Ponselku bergetar. Dewi, artikelnya masih viral. Haruskah aku menyebutkan namamu? Segera, balasku. Biarkan mendidih sedikit lebih lama. Kehancuran citra di restoran akan menjadi bahan bakar yang bagus untuk artikel itu, tapi aku tidak membutuhkannya. Versi anonim sudah cukup untuk saat ini. Aku duduk di sana, memikirkannya yang mencengkeram sedotan. Dia menyebutku kejam, tetapi kekejaman adalah menyeret ini, memainkan permainannya. Aku membuatnya bersih. Selanjutnya adalah anak-anak. Aku akan menemui mereka besok. Membawa mereka untuk es krim. Mulai membangun kembali apa yang telah dia retakkan. Mereka tidak butuh dramanya, mereka hanya butuh aku di sana. Aku akan menyelesaikan masalah hak asuh dengan Santi, dengan lancar. Whisky terasa membakar saat turun. Luka bakar yang baik, aku bukan pria yang dinikahinya, programmer pendiam yang bisa dia bentuk. Aku adalah diriku lagi mentah, nyata, dengan 20 triliun rupiah, dan kehidupan yang tidak bisa dia sentuh. Dia telah menunjukkan dirinya hari ini, keputusasaan di balik polesannya. Aku telah menunjukkan diriku padanya juga, melucuti kekuatan yang dia miliki atasku, permainan telah berakhir. Aku menang. Dan aku tidak akan melihat ke belakang. Aku terbangun oleh sinar matahari yang membanjiri lantai penthouse. Di luar kaca, kota terbentang seperti janji yang akhirnya bisa kutepati. Citra telah pergi. Tidak hanya dari rumah, tapi dari kepalaku. Setelah konfrontasi di restoran kemarin, suaranya telah memudar menjadi bisikan. Aku telah memotong tali terakhir, membiarkannya tergantung, dan hari ini adalah milikku. Kopi sedang diseduh di dapur, aroma kayaknya memenuhi ruangan saat aku mengenakan kaos dan celana jeans favoritku, pakaian yang tidak akan pernah disetujuinya. Ponselku bergetar, Markus dari organisasi Nirlaba. Dokumen sudah siap, sampai jumpa jam 10. Sampai jumpa di sana, balasku. Hari ini bukan tentang meruntuhkan, tapi tentang membangun. Aku berkendara ke kantornya di pusat kota, jalanan ramai dengan lalu lintas pagi. Yayasan itu sekarang nyata, menyandang nama ibuku, dengan dana awal 50 miliar rupiah untuk memberi anak-anak sepertiku kesempatan untuk menjadi besar. Markus menyambutku dengan jabat tangan, mejanya penuh dengan dokumen. Ini solid,
katanya sambil menyerahkan berkas itu. Beasiswa, camcoding, bimbingan. Dimulai kuartal berikutnya. Aku menandatanganinya. Suara penaku menggores halaman terasa seperti kemenangan, dan aku merasakan ibuku bersamaku. Ibu yang bekerja 2 shift untuk membelikanku komputer tua pertama itu, Citra akan menyebut ini pemborosan. Dia salah. Ini adalah warisan. Kembali ke mobil, aku menelepon orang tuaku. Bawa anak-anak ke taman siang nanti, aku akan bertemu di sana. Ibuku setuju tanpa pertanyaan. Aku belum melihat anak-anak sejak aku pergi. Aku merindukan senyum nakal putraku, pertanyaan-pertanyaan tenang putriku. Di telepon, aku membuatnya tetap ringan, mengatakan aku sedang bekerja. Tetapi mereka pantas mendapatkan lebih. Taman itu netral, terbuka, tempat yang baik untuk memulai kembali. Dalam perjalanan, aku membeli es krim coklat untuk putraku, stroberi untuk putriku. Menebak favorit mereka, seolah aku tidak pernah pergi. Ketika aku tiba, mereka berlari ke arahku, lengan kecil melingkari kakiku. "Ayah," teriak putraku, wajahnya sudah kotor. Putriku lebih pendiam, pelukannya erat, matanya menatap mataku. "Ayah kemana saja?" tanyanya. Aku berjongkok, memberikan es krim. "Ayah bekerja, sayang. Tapi ayah di sini sekarang. Apa kabar?" Mereka berceloteh sekolah, panekuk pengasuh, kadal yang mereka lihat. Aku mendengarkan, benar-benar mendengarkan. Tidak ada ponsel di tanganku, tidak ada omelan Citra di latar belakang. Kami duduk di bangku. Sinar matahari terasa hangat saat aku memberitahu mereka bahwa kita akan segera melakukan perjalanan. "Kemana?" tanya putraku, es krim menetes. "Florence," kataku. "Italia. Bangunan-bangunan indah, makanan enak." Mereka berseri-seri, tidak tahu itu juga mimpiku. Mimpi yang diejek Citra. Orang tuaku mengawasi dari kejauhan, memberi kami ruang. "Hak asuh akan diurus nanti," Santi menanganinya. "Tapi untuk saat ini sudah cukup." Anak-anak tidak bertanya tentang ibu mereka, dan aku tidak mengungkitnya. Dia akan menelepon mereka suatu hari nanti, menceritakan versinya, tetapi aku tidak akan membuat mereka berbalik melawannya. Mereka akan melihat kebenaran suatu hari nanti. Kami bermain kejar-kejaran. Aku mengejar mereka melintasi rumput, tertawa untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Paru-paruku terbakar, tetapi rasanya enak, hidup, bebas. Kemudian, aku mengantar mereka kembali ke orang tuaku dan berkendara ke universitas. Aku pernah memberikan kuliah tamu di sana ketika startupku masih kecil. Dekan telah mengirim email minggu lalu, memintaku untuk datang lagi. Aku masuk ke ruang kuliah. Mahasiswa dengan hoodie menatapku, beberapa setengah tertidur. "Aku di sini bukan untuk membuat kalian bosan," aku memulai, bersandar di podium. "Aku di sini untuk memberitahu kalian hal-hal yang kuharap aku tahu." Aku berbicara tentang kode dan ketekunan. Bagaimana aku membangun sesuatu dari kantor semi-basement. Anak-anak menjadi bersemangat ketika aku menyebutkan akuisisi itu. 20 triliun rupiah. Angka yang membuat mata mereka terbelalak. "Uang itu bagus," kataku. "Tapi yang penting adalah apa yang kamu lakukan dengannya." Aku bercerita tentang yayasan, dan aku melihat beberapa dari mereka mengangguk. Seorang mahasiswa bertanya, "Apa syaratnya?" Aku tersenyum. "Tidak ada syarat, hanya bekerja keras, dan jangan biarkan siapapun memberitahumu bahwa kamu kecil." Dalam perjalanan kembali, aku menelepon kakakku, Bayu. Kami telah menjauh, sebagian besar karena Citra. Dia bilang dia terlalu kasar untuk kelompoknya. "Kak," kataku saat dia menjawab. "Sudah lama sekali." Dia tertawa, dalam dan hangat. "Ya, benar. Kamu baik-baik saja?" Kudengar rumor aneh tentang Citra. Aku memberinya versi singkat, tanpa drama. "Sial," katanya. "Kamu benar-benar menjadi pria sejati sekarang. Kita harus melakukan perjalanan segera. Aku, kamu, dan anak-anak." Aku tersenyum. "Florence kah?" Dia bersorak. "Tentu saja." Selanjutnya adalah Gilang, sahabatku dari kuliah. Citra membencinya, memanggilnya pemalas, mengatakan dia berpakaian buruk.
Yo, jawabnya. Suaranya mengantuk. Masih hidup? Aku tertawa, lebih keras dari sebelumnya. Florence. Aku, Bayu, kamu ikut. Dia mengerang, lalu terkekeh. Baiklah, aku ikut. Kami sedang membangun kembali. Aku, Bayu, Gilang, dan anak-anak. Tanpa filter, tanpa kepura-puraan. Kembali ke penthouse, aku duduk di mejaku dan membuka laptopku. Ada platform yang harus kuselesaikan sesuatu yang telah kukodekan secara rahasia untuk diriku sendiri. Aku menyebutnya jati. Kebenaran, keaslian. Ruang untuk suara-suara nyata, bukan untuk berpura-pura sempurna. Dunia citra adalah tentang suka dan kebohongan. Ini adalah kebalikannya. Aku mengetik, kode mengalir. Programmer dalam diriku, yang sudah lama tertidur, telah bangkit. Berjam-jam berlalu, matahari terbenam. Aku bersandar dengan puas. Belum selesai, tapi sudah hidup. Aku menuangkan whisky dan melangkah ke balkon. Florence menunggu. Perjalananku dengan caraku. Tidak ada persetujuan yang dibutuhkan. Tawa anak-anak bergema di kepalaku. Suara Bayu, senyum Gilang. Yayasan berjalan. Kuliah sukses. Jati bernapas. Citra meronta-ronta di suatu tempat, tetapi dia tidak lagi memilikiku. Aku telah berubah. Uang, tentu. Tapi lebih dari itu, kebebasan. Tujuan. Kembali menjadi diriku, bukan versinya. Kota bersinar di bawah, kanvas yang sekarang bisa kulukis. 20 triliun rupiah adalah pintu-pintu yang terbuka, tapi berjalan keluarlah yang menyelamatkanku. Keluarga, pekerjaan, kebenaran itulah kuncinya. Aku menyesap whisky. Angin terasa sejuk di wajahku. Modus warisan bukan tentang menang melawannya. Ini tentang membangun melampauinya. Dan aku baru saja memulai. Aku berdiri di atas panggung di Singapura. Sebuah konferensi teknologi berdengung di sekitarku, lautan wajah menatapku dari penonton. Lampu sorot terasa panas, mikrofon di tanganku berat, tetapi aku merasa mantap. Lebih mantap dari yang pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Sudah setahun sejak Citra membakar pasporku. Setahun sejak aku pergi dan membalikan dunianya. Sekarang aku di sini, di sebuah ruangan yang penuh dengan programmer, investor, dan pemimpi, meluncurkan platformku, jati kebenaranku. Layar di belakangku bersinar dengan logo sederhana, berani, nyata, keaslian, suaraku bergema di atas gumaman. Akuntabilitas, kebenaran, inilah intinya. Kerumunan mencondongkan tubuh ke depan, ponsel terangkat, merekam. Aku tidak gugup. Ini aku mentah, tanpa naskah. Aku telah menghabiskan berbulan-bulan membuat kode jati, malam-malam yang panjang dengan laptopku di balkon penthouse, lampu kota sebagai satu-satunya temanku. Itu bukan hanya sebuah aplikasi, itu adalah jari tengah untuk kepalsuan, kebohongan di mana citra berkembang, sebuah ruang di mana orang bisa membangun, bukan berpose. Aku menjelaskannya kepada mereka, berbasis sumber terbuka, obrolan terenkripsi, tidak ada algoritma yang mendorong kebohongan. Kita sudah cukup dengan filter, kataku, ini melucuti mereka. Mereka bertepuk tangan. Riak, lalu gelombang. Aku melihat Bayu di barisan depan, tersenyum lebar. Di sampingnya, Gilang mengacungkan jempol. Anak-anak di rumah dengan pengasuh, tetapi suatu hari aku akan membawa mereka ke sini, menunjukkan kepada mereka apa yang bisa dilakukan ayah mereka. Setelah demo, aku turun dari panggung. Pertanyaan dan jawaban akan datang. Wartawan mengerumuniku, mikrofon disodorkan ke wajahku. Benarkah Anda menghasilkan 20 triliun dari startup Anda? Tanya seseorang. Aku mengangguk. Ya, saya menjualnya tahun lalu. Yang lain menyela. Ada desas-desus bahwa istri Anda mengkhianati Anda. Apakah itu yang menginspirasi ini? Aku berhenti sejenak, membiarkan pertanyaan itu menggantung. Bayangan Citra telah mengikutiku sampai di sini. Aku tersenyum, ringan, dia memberi saya kejelasan. Itu lebih berharga daripada apapun yang dia ambil. Mereka mencatat, mengangguk, beralih ke pertanyaan berikutnya. Aku tidak menyebut namanya. Belum.
Artikel Dewi telah melakukan tugasnya, dan nama Citra sudah menjadi lumpur online. Tidak perlu memutar pisaunya. Kerumunan bubar. Aku mengambil sebotol air, tenggorokanku kering karena berbicara. Bayu menepuk punggungku. Kamu hebat, kawan. Ibu pasti bangga. Aku tersenyum miring. Ya, dia pasti begitu. Gilang menyela. Minum-minum nanti. Orang kaya yang traktir. Aku tertawa. Suara itu terasa mudah. Florence sangat fantastis. Aku, Bayu, Gilang, dan anak-anak. Gelato di tepi Sungai Arno, tanpa jadwal, tanpa filter. Sekarang, Singapura adalah milik kami. Putaran kemenangan yang telah kuperoleh. Seorang wanita mendekat, rambut hitam, mata tajam, bukan wartawan, sesuatu yang lain. Presentasi yang bagus, suaranya hangat tapi langsung. Saya Sinta, seniman, pengusaha. Jati punya potensi. Sungguh, aku langsung menyukainya. Tanpa embel-embel, tanpa permainan. Terima kasih, kataku. Anda bergerak di bidang apa? Dia tersenyum. Ada percikan di sana. Saya sedang membangun sesuatu juga. Skala lebih kecil, getaran yang sama, kebenaran di atas sampah. Kami berbicara. Proyeknya, proyekku. Kekacauan teknologi akhir-akhir ini, dia tidak bertanya tentang uang, dia tidak mencoba mencari status. Hanya ide. Sulit untuk membangun kembali, kataku, mengujinya. Dia mengangguk. Aku tahu. Aku tersenyum miring. Aku juga. Kami bertukar nomor, tidak ada paksaan. Hanya benang untuk ditarik. Kemudian dia pergi, dan aku memperhatikannya pergi, merasakan sesuatu bergeser. Bukan cinta belum hanya kemungkinan. Citra adalah tentang glamor dan kontrol. Sinta terasa seperti api dan ketabahan. Aku tidak butuh pasangan, tapi aku tidak menutup diri. Berada di sisi yang benar dari sejarah bukan tentang sendirian, itu tentang menjadi nyata. Kembali ke hotel, aku duduk di balkon. Lampu-lampu Singapura terhampar di bawah. Konferensi ramai online, Jati menjadi tren, namaku terhubung dengannya. Mereka memanggilku visioner, Raja Comeback. Aku tidak peduli dengan label, penjualan, uang. Itu adalah bahan bakar, bukan api. Api adalah ini. Yayasan berkembang pesat, anak-anak pergi ke camp coding atas nama ibuku. Anak-anakku tersenyum lagi, bertanya tentang Italia. Bayu dan Gilang kembali dalam hidupku. Jati bernapas, tumbuh. Citra? Dia adalah catatan kaki sekarang. Perceraian selesai, rekeningnya kosong, pengikutnya menghilang. Dia mencoba comeback beberapa bulan yang lalu dan dihujani komentar negatif. Aku tidak lagi memeriksanya. Aku teringat malam itu, paspor yang menjadi abu, ejekannya, kepergianku yang sunyi. Dia pikir dia telah menang. Dia pikir aku akan tetap kecil. Tapi aku terbakar lebih terang. Membakar kebohongan yang dia bangun di sekitarku, sangkar yang dia gunakan untuk menahanku. 20 triliun adalah pintu-pintu yang terbuka, tapi berjalan keluarlah yang menyelamatkanku. Aku membangun kembali bukan untuk balas dendam, tapi untuk diriku sendiri. Anak-anak mendapatkan ayah mereka kembali, bukan penyangga. Aku mendapatkan saudara-saudaraku, Bayu dan Gilang, bukan teman-teman palsunya. Dan sekarang, mungkin, Sinta. Percikan api, bukan naskah. Ponselku bergetar. Adi. Peluncuran yang hebat. Investor menelepon. Kamu kembali, kawan. Aku mengetik kembali. Tidak pernah pergi. Hanya menemukan sisi yang benar, dia mengirim emoji kepalan tangan, aku bersandar. Udara malam terasa sejuk. Singapura bersinar kota yang telah kutaklukkan, tapi kemenangan sebenarnya lebih tenang. Aku yang mengemudi di sini. Api Citra tidak menghancurkanku. Itu membersihkan jalan, membakar sampah yang tidak kubutuhkan. Aku kehilangan seorang istri, sebuah rumah, versi diriku yang kubenci. Aku mendapatkan segalanya yang lain. Aku bangkit, meregangkan tubuh. Di bawah, kebisingan konferensi memudar. Jati ada di dunia sekarang. Tandaku di atasnya. Yayasan tumbuh. Anak-anak adalah milikku.
Dan nomor Sinta ada di ponselku. Sebuah mungkin, sebuah jika. Aku tidak perlu membuktikan apapun lagi kepada Citra. Dia telah kalah dalam permainan yang dia mulai. Aku berada di sisi yang benar bukan karena uang atau ketenaran, tetapi sisi yang benar untukku. Pria yang selalu ada di bawah kebisingannya, pria yang tidak pernah dia duga. Aku masuk ke dalam, pintu balkon berbunyi klik tertutup. Besok, aku akan terbang pulang. Kepada anak-anakku, kepada Bayu, kepada Gilang, kepada kehidupan yang telah kubangun. Beberapa api tidak mengakhiri Anda, mereka memulai Anda kembali.